Sintayong is back. Nah, ini di sini para pecinta sepak bola timnas Indonesia, para Ultras Mania mendapatkan angin segar setelah kabar mencuatnya Sintayong kembali setelah melakukan unjuk rasa di gedung PSSI. Banyak banget Ultras Mania yang menginginkan Sintayong kembali. Semoga saja dengan kembalinya Sintayong ini, kemajuan sepak bola Indonesia menjadi lebih maju dan lebih baik ya guys ya. Semoga kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih maju lagi. Bukan masalah fungo tentang Sintayong ataupun kita ternak Sintayong, tapi dilihat dari fakta bahwa Sintayong adalah pelatih paling berjasa dan paling sukses di Indonesia. Sintayong adalah pelatih yang bisa membuat para pencinta sepak bola Indonesia gila bola ataupun gila dengan timnas. Setuju atau tidak Sintayong kembali? Jangan lupa komen guys ya. Kabar mengejutkan. Sintayong resmi kembali latih timnas Indonesia. Garuda siap terbang tinggi lagi. Fans bersorak, masa depan sepak bola pun berubah drastis. Benarkah? Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Kabar yang selama berbulan-bulan hanya menjadi bisik-bisik, akhirnya resmi mengguncang sepak bola nasional. Sintayong, pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia menembus final Piala AFF dan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, akhirnya kembali mengenakan jaket Garuda. Pengumuman kembalinya STY bukan hanya menjadi berita besar di Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan media Asia karena proses yang terjadi di belakang layar penuh intrik, tarik ulur, drama politik sepak bola, dan pertarungan kepentingan yang begitu kompleks. Sintayong resmi kembali latih timnas Indonesia. Kabar yang selama berbulan-bulan hanya menjadi bisik-bisik, akhirnya mengguncang sepak bola nasional. Sintayong, pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia menembus final Piala AFF dan menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, akhirnya kembali mengenakan jaket Garuda. Pengumuman kembalinya STY bukan hanya menjadi berita besar di Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan media Asia karena proses yang terjadi di belakang layar penuh intrik, tarik ulur, drama politik sepak bola, dan pertarungan kepentingan yang begitu kompleks. Keputusan ini diumumkan langsung dalam konferensi pers mendadak di kantor PSSI Jakarta. Tidak ada wartawan yang menyangka bahwa konferensi pers tersebut akan berakhir dengan momen historis. Pintu terbuka dan sosok Sintayong melangkah masuk dengan wajah yang tak lagi tegang seperti sebelumnya, melainkan lebih tenang, seolah ia tahu bahwa jutaan mata masyarakat Indonesia menunggu detik itu. Ketua PSSI Erick Thohir yang selama beberapa minggu terakhir menghindari komentar soal rumor ini akhirnya berdiri di samping STY dan menegaskan bahwa Indonesia memang membutuhkan sentuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menghadapi berbagai agenda besar sepak bola internasional. Namun yang membuat berita ini semakin menarik adalah alur panjang perjalanan yang membawa STY kembali ke kursi pelatih, termasuk bagaimana PSSI mempertimbangkan berbagai nama alternatif, siapa saja yang terlibat, bagaimana komunikasi rahasia dilakukan, hingga alasan utama mengapa STY akhirnya memutuskan kembali, meski sebelumnya diberitakan hendak menerima tawaran dari negara lain. Semua itu kini perlahan terbuka ke publik. Kembalinya pelatih yang tak pernah benar-benar pergi. Meskipun kontraknya sempat dikabarkan berakhir dan hubungan STY dengan federasi berada dalam masa yang cukup dingin, faktanya Sintayong tidak pernah benar-benar memutus hubungan emosional dengan Indonesia. Beberapa sumber internal PSSI menyebutkan bahwa STY tetap mengikuti perkembangan timnas, bahkan memberikan catatan pribadi terkait beberapa pemain muda yang tampil di Liga 1 maupun kompetisi luar negeri. Menurut seorang staf teknis yang enggan menyebut namanya, STY selalu bertanya tentang kondisi pemain, termasuk bagaimana perkembangan fisik, mental, hingga karakter yang sedang dibangun Garuda Muda. Bahkan saat dirinya pergi ke Korea Selatan, ia tetap memonitor para pemain Indonesia melalui rekaman pertandingan yang dikirim langsung oleh beberapa asistennya yang masih berada di Indonesia.
Ketika rumor pecah bahwa ia mungkin kembali, publik sontak kembali hidup. Para pendukung timnas membanjiri media sosial dengan tagar hashtag kembalikan STY yang sempat menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Dukungan itu rupanya sampai ke telinga STY. Dalam wawancara singkat setelah pengumuman, STY berkata, "Ketika saya melihat antusiasme masyarakat Indonesia, saya merasa tidak bisa memalingkan wajah. Hubungan saya dengan Indonesia lebih dari sekedar kontrak. Ini keluarga." Kalimat itu langsung viral dan membuat banyak orang terharu. Kenapa PSSI memanggil STY kembali? Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa PSSI akhirnya kembali ke Shin Tae-yong, padahal sebelumnya federasi dikabarkan sedang mencari pelatih baru dari Eropa. Ada nama-nama besar, termasuk mantan pelatih klub Bundesliga, pelatih timnas Asia Barat, hingga beberapa pelatih muda dengan sertifikat UEFA Pro. Ternyata jawabannya sederhana tetapi sangat strategis. Indonesia butuh stabilitas, dan STY satu-satunya pelatih yang memahami fondasi timnas saat ini. Sejak ia menangani timnas Indonesia di berbagai level, U19, U23, hingga senior, ia membangun sebuah sistem yang saling terhubung, struktur permainan, metodologi latihan, program fisik, hingga pola scouting pemain muda semuanya melekat pada visi STY. Tanpanya, fondasi tersebut hampir pasti berubah. Menurut laporan evaluasi internal PSSI, 73% program timnas yang berjalan saat ini masih berdasarkan blueprint yang dibuat STY ketika pertama kali tiba di Indonesia. Jika pelatih baru masuk dan membawa filosofi yang berbeda, maka timnas diperkirakan butuh 2-3 tahun lagi untuk kembali stabil. Dengan target besar Indonesia, termasuk Piala AFF, Piala Asia level usia, kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games, waktu 2-3 tahun terlalu lama. Indonesia tidak boleh mundur. Erick Thohir dalam konferensi pers menyatakan, "Kami menilai bahwa kontinuitas adalah kunci, dan Shin Tae-yong adalah orang yang membangun fondasi itu. Tidak ada yang lebih mengerti timnas Indonesia selain beliau." Pernyataan tersebut mengakhiri spekulasi panjang dan menegaskan bahwa PSSI memilih jalan realistis dan terbaik untuk perkembangan timnas. Drama panjang di balik negosiasi. Kembalinya STY bukanlah proses instan. Negosiasi berlangsung alot dan memakan waktu cukup lama. Ada 3 fase penting dalam proses ini. Yang pertama, pertemuan rahasia di Seoul. Awal mula negosiasi terjadi ketika 2 petinggi PSSI diam-diam terbang ke Korea Selatan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kamera pers. Pertemuan itu disebut misi hening. Dalam pertemuan tersebut, PSSI menyampaikan bahwa Indonesia ingin membangun tim nasional yang lebih kuat dan berkesinambungan. Mereka ingin proyek jangka panjang 5-7 tahun dan STY dianggap sebagai sosok yang tepat. Di sisi lain, STY sempat ragu. Ia baru saja menerima tawaran dari 2 negara ASEAN dan 1 klub K-League yang sangat serius ingin membawanya pulang ke Korea. Namun ada satu faktor emosional yang membuat STY tidak bisa langsung menolak Indonesia. Hubungan mendalam dengan para pemain, terutama anak-anak muda yang ia didik sejak usia belasan tahun. Campur tangan beberapa pemain senior. Ternyata beberapa pemain kunci timnas turut turun tangan, mereka mengirim pesan pribadi kepada STY agar ia mau kembali. Selain itu, seorang pemain menelepon langsung dan berkata, "Coach, kita belum selesai. Kita masih punya misi untuk Indonesia." Kalimat itu menjadi momen yang menyentuh hati bagi STY. Perubahan sikap PSSI. Banyak pihak menilai hubungan PSSI-STY sempat retak. Tetapi dalam negosiasi baru ini, PSSI memberikan jaminan profesionalitas, termasuk kebebasan penuh menentukan pemain, akses ke data performa, pemusatan latihan yang lebih intens, modernisasi program fisik, dan perbaikan sistem scouting nasional. Keseriusan ini akhirnya membuat STY luluh. Target besar yang menunggu, dengan kembalinya STY tak sedikit pendukung yang berharap Indonesia bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Dalam kontraknya, Indonesia menargetkan beberapa agenda besar, yaitu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, final Piala AFF, medali emas SEA Games, perbaikan ranking FIFA secara konsisten, dan memperkuat transisi timnas U23 menuju level senior. Program latihan STY terkenal sangat intens dan disiplin. Ia menekankan fisik sebagai fondasi dan membangun mental kompetitif. Para pemain yang pernah dilatih olehnya mengakui bahwa meskipun gaya latih STY keras, hasilnya sangat terlihat dalam performa pertandingan. Setelah pengumuman resmi, STY juga menyampaikan rencananya, "Saya akan fokus pada fisik, mental, dan struktur permainan yang lebih modern. Indonesia punya bakat luar biasa. Saya percaya kita bisa mencapai lebih dari sebelumnya." Respon publik
ledakan antusiasme. Media sosial langsung memanas setelah pengumuman tersebut. Dalam waktu 1 jam, tagar hashtag STY kembali telah digunakan lebih dari 250.000 kali. Fans memposting kompilasi video momen-momen terbaik timnas selama dilatih STY, mulai dari final Piala AFF 2020 hingga kemenangan dramatis di Piala Asia 2023. Beberapa influencer sepak bola besar Indonesia mengatakan bahwa kembalinya STY adalah keputusan paling tepat dalam 10 tahun terakhir. Di beberapa kota, kelompok supporter bahkan melakukan selebrasi kecil. Di Bandung, sekelompok supporter membentangkan spanduk bertuliskan "Mission Continues, Welcome the Coach". Di Surabaya, sekelompok fans menyalakan flare merah putih sebagai simbol semangat baru timnas. Suasana berubah total, dari pesimis menjadi sangat optimis. Bagaimana reaksi para pemain? Respon para pemain juga sangat positif. Beberapa pemain senior memposting emoji flare dan bendera Indonesia sebagai tanda dukungan. Kapten timnas bahkan menulis, "Kami siap bekerja keras lagi, Coach. Mari tuntaskan misi yang tertunda." Sementara itu, beberapa pemain muda mengekspresikan rasa bangga. Mereka mengatakan bahwa STY bukan hanya pelatih tetapi juga mentor yang mengubah hidup mereka. Seorang pemain U23 pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Coach STY mengubah mental kami. Dia membuat kami percaya bahwa Indonesia bisa melawan tim besar. Kami jadi tidak takut lagi." Kembalinya sosok yang mereka percaya tentu menjadi motivasi besar. Harapan baru, tantangan baru. Meski antusiasme publik luar biasa, tantangan yang menunggu STY juga bukan main-main. Ia harus membangun kembali timnas yang sempat goyah, merapikan struktur permainan, serta memastikan bahwa para pemain berada dalam kondisi fisik maksimal. Tantangan lain adalah persaingan Asia yang semakin sengit. Tim-tim seperti Vietnam, Thailand, Irak, Qatar, dan Uzbekistan terus memperkuat skuad mereka. Namun STY dikenal tidak mudah goyah. Ia berkata dengan tegas, "Tidak ada pertandingan mudah, tapi saya datang bukan untuk alasan yang mudah, saya datang untuk mencapai sesuatu yang besar dengan Indonesia." Momen sentimental saat jaket Garuda dipakai kembali. Salah satu momen paling emosional terjadi setelah konferensi pers selesai. STY menerima jaket Garuda terbaru dari PSSI. Jaket itu berwarna merah tegas dengan emblem emas. Saat ia mengenakannya, para wartawan melihat ekspresi yang sulit dijelaskan, campiran haru, lega, bangga, dan siap berjuang. Ia berkata pelan, "Saya merasa seperti pulang." Kata pulang itu menjadi simbol bahwa hubungan STY Indonesia bukan sekedar pekerjaan tetapi perasaan yang dalam dan saling menghormati. Kesimpulan, babak baru dimulai. Kembalinya STY merupakan momen besar bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya karena rekam jejaknya yang gemilang, tetapi karena ia membawa identitas, struktur, dan kepercayaan diri yang selama ini dibutuhkan timnas. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI siap melanjutkan proyek jangka panjang, pemain kembali mendapatkan sosok yang mereka percayai, dan masyarakat kembali punya harapan besar. Kini babak baru sudah terbuka, STY kembali, Garuda kembali mengepakkan sayapnya, dan perjalanan baru menuju panggung tertinggi sepak bola dunia akhirnya dimulai lagi dengan semangat, tekad, dan optimisme yang jauh lebih besar.